Baik, hari ini kita lanjut materi ke stoikiometri reaksi. Kemarin kan udah ya, tapi yang kemarin tuh cuma kalau seumpama dalam satu reaksi dia cuma diketahui satu molnya aja. Sebelum kita lanjut, kita kembali lagi. Misal ada A plus B jadi C plus D misalkan. Maka yang sebelah kiri nanti kan kita sebut sebagai reaktan. Yang sebelah kanan katanya panah jadi produk. Dalam stoikiometri reaksi itu ada dua jenis cara, tergantung dari apa yang diketahui. Jika diketahui molnya cuma satu reaktan, jadi misalkan cuma satu reaktan aja yang diketahui molnya, itu nanti dia pakai perbandingan mol. Tapi kalau mol reaktan yang diketahui itu lebih dari 2, ya berarti dia harus pakai yang namanya bereaksi pembatas. Nah, kalau yang kemarin kan kita belajar yang ini ya. Jika dalam satu reaksi hanya ada satu reaktan yang diketahui molnya, kita kan pakai perbandingan mol. Misalkan 28 gram besi bereaksi dengan HCl berlebih, berapa volume H2 yang dihasilkan saat suhu 0 derajat tekanan 1 atm. Jadi yang diketahui nanti ini masanya besi, ini massa. HCl-nya nggak diketahui. Yang ditanyakan volume H2 saat 0 derajat tekanan 1 atm. Berarti yang ditanyakan V, STP-nya H2. Yang saya ketahui Fe-nya nanti 28 gram. Yang saya tanyakan volumenya H2 nanti berapa. Kalau kayak gini kan yang bisa dicari molnya itu kan Fe ya, karena Fe yang punya massa. Ini nanti cari molnya pakai rumus mol sama dengan massa per AR. Massanya 28, AR-nya 56, ketemu 0,5. Berarti nanti Fe-nya diketahui 0,5 mol. Nah, di sini kan cuma satu reaktan yang diketahui molnya, cuma Fe aja yang diketahui. Untuk nyari H2 berarti pakai perbandingan biasa. H2 koefisiennya kan 1. Koefisien yang ditanyakan 1 per yang diketahui 1 dikali 0,5 mol. Nanti ketemu satu persatu tetap ya hasilnya 0,5 mol. Volumenya gimana? Berarti volumenya H2 mol kali 22,4. Molnya 0,5 kali 22,4 ketemu 11,2 liter. Jadi kalau seumpama cuma 1 mol yang diketahui, tinggal pakai perbandingan biasa. Tapi sekarang kalau seumpama ada 2 mol yang diketahui, jika dalam suatu reaksi ada 2 atau lebih reaktan yang diketahui molnya, berarti kita harus pakai yang namanya bereaksi pembatas. Nanti di akhir itu bisa dua-duanya habis, atau salah satu reaktan habis, lainnya bersisa. Gak boleh dua-duanya bersisa, gak boleh. Pilihannya keduanya habis, atau yang satu habis, satunya bersisa. Nanti yang habis ini kita sebut sebagai bereaksi pembatas. Untuk ilustrasinya gini, misalkan di kota A misalkan, aturannya di kota A itu satu laki-laki dia bisa memilih satu pasangan wanita untuk dinikahi untuk jadi satu pasangan. Satu laki-laki, satu wanita untuk satu pasangan. Nah, mula-mula di kota A itu ada 10 laki-laki dan 10 perempuan. Berarti nanti menciptakan berapa pasangan? Kalau umpama cowoknya laki-lakinya 10, perempuannya 10, kan nanti pas ya. Berarti nanti pas bereaksi ada 10 laki-laki yang bereaksi, wanitanya juga perempuannya juga 10. Nanti tercipta 10 pasangan. Berarti nanti apa ada sisa laki-laki yang jomblo atau perempuan yang jomblo? Kurangnya aja. Berarti nanti sisanya laki-lakinya habis ya, karena udah berpasangan, perempuannya juga habis, nanti tercipta 10 pasangan.
Jadi nanti jika di kotak A aturannya 1 laki-laki dan 1 perempuan, jika ada 10 laki-laki dan 10 perempuan, maka tercipta 10 pasangan. Beda lagi di kotak B. Misalkan di kotak B ada kalau di kotak B aturannya 1 laki-laki bisa berpasangan dengan 4 perempuan sekaligus. Dia menciptakan satu kelompok, misalkan satu kelompok yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 perempuan. Misalkan mula-mula di kotak B itu ada 10 laki-laki sama 20 perempuan. Berarti nanti tercipta berapa pasangan? Berapa kelompok maksudnya? Nanti yang bereaksi berapa? Gimana caranya? Kalau pakai logika bisa, tapi kalau caranya di sini nanti gini. Ini kan 1 laki-laki ya. Ini ada 4 perempuan. Kira-kira siapa yang habis nanti? Laki-laki atau perempuannya? Tinggal kita bagi sama, anggap aja koefisien. Mula-mula 10 dibagi koefisiennya 1 berarti kan 10 ya. Kalau 20 dibagi 4 berarti 5. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil yang punyanya perempuannya 5. Berarti nanti pas bereaksi semua wanitanya akan bereaksi 20 wanita, sehingga nanti sisanya 0. Nah inilah yang nanti disebut sebagai bereaksi pembatas. Nah kalau perempuannya 20, berarti nanti laki-lakinya berapa? Tinggal perbandingan biasa aja. Kalau wanitanya 20, berarti laki-lakinya nanti pakai perbandingan koefisien yang tadi 1/4 dikali 20. Berarti hasilnya 5. Berarti kalau ini berapa? Ini kan koefisiennya 1 ya, satu kelompok gini ya. Berarti nanti ini 1/4 dikali 20 juga. Berarti tercipta 5 kelompok. Berarti nanti ada sisa kah? Dikurangi, yang di sini ditambah. Berarti nanti di sini sisa 5, di sini tercipta 5 pasangan. Jadi kalau di kotak B nanti ada sisa 5 laki-laki dan ada nanti tercipta 5 kelompok pasangan. Jadi gitu. Langsung ke contoh soal kimianya. Jadi misal ini 56 gram Fe bereaksi dengan 1 liter HCl 1 molar menghasilkan besi 2 klorida dan gas hidrogen. Tentukan reaksi pembatasnya. Siapa reaksi pembatasnya? Fe atau HCl? Dan volume gas hidrogen saat suhu 0 derajat 1 atm. Kalau ada kayak gini berarti nanti VSTP nya hidrogen. Kita tulis dulu reaksinya. Di sini ada Fe ditambah HCl, dia menghasilkan besi 2 klorida. Berarti Fe besi 2 klorida kan Fe nya 2 plus, karena 2 klorida itu kan Cl. Kalau Cl biasanya kan min. Kalau gabung jadi FeCl2 ditambah H2. Kita setarakan dulu. Fe nya 1, Cl nya 1, sini 2, H nya 1, sini 2. Berarti ini kalikan 2. Fe nya diketahui 56 gram, HCl nya diketahui 1 liter 1 molar. Masih ingat ya molaritas ya? Kalau ini kan ada gram, berarti pakai rumus mol sama dengan massa per mr. Kalau di sini ada molaritas, rumusnya molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Kalau lupa lihat di video sebelumnya aja. Berarti di sini kan kita tahu nanti ada molnya Fe sama molnya HCl. Ini kan mol sama dengan massa 56/56 mr nya 1 mol ya. Kalau ini berarti molaritas mol per volume. Berarti 1 molar sama dengan mol per volumenya 1 liter
berarti molnya juga 1 mol. Ya, saya tulis lagi ya. Nah gini ya, berarti mula-mula nanti Fe nya itu 1 mol, HCl nya juga diketahui nanti 1 mol. Ini belum. Nah terus bagaimana, ini kan ada satu reaksi, ada 2 mol yang diketahui, molnya Fe sama HCl, berarti kita harus pakai reaksi pembatas. Langkahnya ada mula-mula, reaksi, sisa. Fe nya 1 mol, HCl nya 1 mol, berarti kita harus cari reaksi pembatasnya yang mana. Reaksi pembatas itu yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Satunya Fe atau satunya HCl? Caranya dibagi sama koefisien. Fe kan koefisiennya 1 ya, 1 bagi 1, 1. Kalau HCl dibagi sama koefisiennya 1 bagi 2 kan 0,5. Oh ternyata lebih kecil HCl, berarti nanti HCl nya yang habis atau dia yang jadi reaksi pembatasnya. Berarti nanti yang habis harus HCl, pasti kurangnya harus 0. Nah nanti reaksi pembatas ini digunakan untuk menentukan mol yang lain. Jadi nanti HCl nya kan 1 mol, kalau HCl nya 1 mol berarti Fe nya berapa? Kita pakai perbandingan biasa, berarti Fe nya kan 1/2 dikali 1 berarti 0,5. FeCl2 nya berarti 1/2 kali 1 berarti 0,5. Ini 1/2 kali 1 juga 0,5. Jadi nanti Fe nya pokoknya yang kiri nanti dikurangi ya, yang kanan nanti ditambah. Berarti Fe nya nanti 0,5, sisanya HCl nya habis karena dia bereaksi pembatas. FeCl2 nya 0,5, H2 nya juga 0,5 mol. Nah yang dicari kan volume gas hidrogen. Nah ini udah ketemu, molnya gas hidrogen 0,5. Berarti VSTP nya gimana? Sama, mol kali 22,4 berarti setengah atau 0,5 kali 22,4 ketemu 11,2 liter, sama aja. Nah sekarang kalau yang kayak gini, contoh lagi, misalkan 2 mol gas nitrogen bereaksi dengan ini 6. 2 mol gas nitrogen bereaksi dengan 6 mol gas hidrogen. Berapa volume amonia yang dihasilkan? Ini reaksinya gini, nitrogen ditambah hidrogen, dia jadi amonia itu NH3. Kita utarakan N nya 2, di sini N nya 1, berarti kalikan 2. Hanya 2, di sini ada 6, berarti ini kalikan 3. Nah di sini yang kita ketahui itu udah molnya, mol, ini juga mol. Berarti nanti kita nggak usah ngitung mol lagi, langsung kita masukkan. Mula-mula, reaksi, sisa. Mula-mula nitrogennya 2 mol, hidrogennya di sini diketahui 6 mol. Kalau mula-mula produk selalu belum diketahui. Nah kalau ini kan ada 2 mol yang diketahui ya, molnya N2 sama H2, berarti kita harus pakai reaksi pembatas. Siapa pembatasnya? Siapa yang habis? N2 atau H2? Caranya dengan dibagi sama koefisien. Kita cari mana yang lebih kecil. Ini kan 1 ya, 2 bagi 1 kan 2, 6 bagi 3 kan 2. Oh ternyata nilainya sama, nilainya sama-sama 2. Berarti kalau kayak gini kasusnya, berarti kita pilih salah satu aja. Kita boleh pilih N2 yang pembatas atau H2 yang pembatas. Misalkan saya pilih H2 aja wis yang jadi pembatas, berarti nanti H2 nya harus habis. Jadi sini 6 mol, kalau dikurangi kan habis ya. Yang pembatas dia jadi penentu untuk menentukan mol yang lain. Kalau H2 nya 6 mol, berarti N2 nya berapa mol?
pakai perbandingan biasa. Berarti 1/3 dikalikan 6, berarti 2 mol. N-nya berapa? Berarti 2/3 dikalikan 6, berarti ketemu 4 mol. Yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah, berarti ini habis di sini 4 mol. Nah, kalau aturan seperti ini nggak apa-apa, jadi boleh dua-duanya habis, atau boleh yang satu habis, yang satu bersisa. Tapi nggak boleh kalau dua-duanya bersisa, nggak boleh. Jadi nanti yang ditanyakan di sini kan VSTP amonia, diketahui molnya amoniaknya. Tadi pas kita cari ketemu 4 mol, berarti VSTP-nya tinggal mol kali 22,4, berarti 4 kali 22,4 liter, ketemu berarti 88, dikali aja 6 1 9, nah ketemu 89,6 liter. Jadi begitu caranya.